Gimana Bang? Yang lain udah siap kah, Bang Franky? Udah artis kayaknya kiri kanan kamera. Nah, Hermansyah udah muncul tuh. Jadi gimana? Franky lagi pakai jubah dia. Saya kan mau ngabsen hari ini yang pakai songkok langsung saya kasih A. Siap. Bang Hadid biarpun nggak pakai songkok nggak apa-apa lah karena moderator A juga. Baru siap nih, baru datang. Ada Mulai ya, Pak Wah. Franky mulai ya. Mana jubah? Jubah Pak Franky mana tuh? Ancer. Gak usah, jubah kebesaran tuh. Satu lah, Franky ke Muhajir nih. Muhajir pakai buku putih tangan panjang, boleh lah. Jubah kebesaran badan maksudnya. Ustadz Muhajir udah pakai baju koko, udah ganteng tuh. Itulah Bang. Hari ini mandang di rapi. Biasa gimana? Mana kopiahnya? Mana Bang Muhajir? Yang pakai songkok hitam tuh tinggal daftar aja ke KUA tuh udah cocok. Udah cocok. Ya tinggal Bu. Siapa dulu nih? Kalau saya keluar lo ya pakai laptop ya saya. Boleh. Bukannya dapat. Oh iya Gus. Safety dulu kan? Safety ya. Saya kan Oke. Ntar oke. Udah saya rekam Bang ya. Tinggal nanti dikasih aja. Safety kan duluan nih. Ya. Aduh, apa yang ada presentasi ini? Yang rinci ya. Yang rinci karena demi nilai plus nih, yang rinci. Mau dikirim ke ibu nanti kan? Hujan Bang di sini Bang. Enggak apa. Hujan. Tua kan ada tua. Kedengaran dah ya suaranya. Jelas tuh Kak Septi. Cewek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. aku bisa. La ilaha illallah luar biasa. Sinyalnya hilang datang. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8, saya dan Muhajir Asyadin akan menjelaskan sedikit mengenai landasan pendidikan, yaitu landasan antropologis pendidikan. Lanjut Bang. Di mana antropologis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu lanjut Bang. Nah, sebelumnya. Enggak, ada ulat bulu pula. Yaitu antropos berarti manusia dan logos adalah ilmu. Nah, antropologis yaitu salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Lanjut Bang. Di mana antropologis ini lahir atau munculnya yaitu berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa pada saat itu yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari yang ada di Eropa. Nah, di sini ada sejarah perkembangan antropologis pendidikan, yaitu mengalami 4 fase. Yang pertama yaitu sebelum tahun 1800, abad ke-15 sampai 16 saat era Eropa, yaitu
di saat bangsa Eropa itu berlomba-lomba mulai menjelajahi dunia, dari mulai Amerika, Asia, hingga Australia, di mana dalam perjalanan itu bangsa Eropa itu menemukan hal-hal baru, yaitu menjumpai suku-suku, kemudian yang budaya, bahasa yang berbeda dari bahasa Eropa. Nah, disitulah dicatat menjadi sebuah buku yang dicatat di dalam jurnal perjalanan mereka, mulai dari ciri-ciri fisik kebudayaan masyarakat yang berbeda, sehingga setelah pulang itu menjadi ilmu yang disebut bangsa Eropa itu etnografi, yaitu deskripsi tentang bangsa-bangsa. Nah, ilmu etnografi yang di bawah ini menjadi pusat perhatian di pelajar-pelajar di Eropa untuk studi banding lah istilahnya ya, perbedaan suku-suku. Nah, pada fase kedua, itu fase tahun 1800, di mana pertengahan abad 19, integrasi muncul. Bahan-bahan etnografi yang pada fase pertama tadi, itu disusun menjadi sebuah karangan-karangan. Nah, karangan-karangan inilah yang menjadi acuan mereka, sehingga cara berpikir mereka mulai mengalami revolusi masyarakat, mulai membanding-bandingkan antar suku itu. Nah, namun pada fase ini perkembangan masyarakat itu kebudayaannya sangat lambat, kemudian rendahnya melalui beberapa proses yang akhirnya pada sampai tingkat tertinggi pada masyarakat pada saat itu masih di tingkat kebudayaan manusia zaman dahulu. Nah, mereka termasuk ke dalam masyarakat primitif gitu maksudnya. Dan kejauhan. Nah, masuk pada fase ketiga. Nah, fase ketiga ini yaitu awal abad ke-20. Dalam fase ini, ilmu antropologis ini mulai berkembang, dan itu menjadi ilmu yang praktis yang bertujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa, guna kepentingan pemerintah kolonial dan guna mendapat pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Nah, pada awal abad ke-20 ini, negara-negara penjajah di Eropa itu berhasil mendapatkan kekuasaan di daerah-daerah jajahannya di Eropa, di luar Eropa. Dan ilmu antropologi sangat penting karena menyangkut juga tentang pentingnya mempelajari kebudayaan bangsa-bangsa. Jadi ilmu antropologis ini digunakan mereka, etnografi tadi digunakan mereka untuk mereka itu mendalami kebudayaan suatu daerah, yaitu daerah-daerah yang dijajahinya. Itu pada fase ke abad ke-20. Nah, terakhir fase keempat, etnoantropologi itu mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ilmu ini tidak hanya juga digunakan oleh pemerintah saja, tetapi pengetahuan yang jauh lebih teliti dan metode-metode ilmiah yang semakin tajam, perkembangan antropologi ini semakin berkembang. Itu ada dua di sini. Timbulnya antipati kolonialisme setelah Perang Dunia Kedua, itu sejarah ya Pak ya, sejarah penjajahan-penjajahan itu kan. Kemudian, nah, lapangan penelitian ilmu antropologi berhasil berkembang pada fase ini dengan tujuan dan pokok yang baru, dengan berlandaskan bahan etnologi dan metode ilmiah yang itu tujuannya dan ditinjau untuk ilmu antropologi ini pada fase ini digunakan dalam suatu simposium oleh 60 tokoh ahli antropologi dari negara-negara di Amerika dan Eropa pada tahun 1951. Nah, pada fase ini ilmu antropologi itu mulai berkembang sehingga masing-masing di negara yang bergabung dalam simposium ini itu menggunakan antropologi sebagai ilmu pengetahuan yang untuk mempelajari budaya-budaya negara yang ada di dunia gitu. Oke, kemudian itu tadi sejarah perkembangannya, lanjut pada manfaat. Lanjut Bang Adit.
Lanjut Bang Adit. Bang Adit lanjut. Lan to the jut. Lan to the jut, Bang Adit. Oke. Sekarang masuk pada manfaat landasan antropologi pendidikan. Nah, ini pada fase keempat tadi, itu kan ilmu antropologis itu udah mulai dikenal di dunia tuh sebagai sumber informasi adat dan budaya di masing-masing itu. Nah, manfaat landasan antropologis pendidikan yang pertama itu dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta secara universal, secara melalui pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat suku bangsa. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia, yang mempunyai kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, itu budaya tadi kan, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Nah, manfaat yang keempat, itu dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan serta maupun mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhajir Asyadin. Lanjut Bang Adit. Identifikasi landasan antropologis dalam pendidikan. Penerapan. 1. Model pembelajaran. 2. Metode pembelajaran karya wisata. 3. Pembelajaran dengan model ini. Hal yang perlu diperhatikan. 1. Hal yang perlu diperhatikan. 1. Identifikasi kebutuhan belajar. 2. Keterlibatan partisipasi masyarakat. 3. Pemberian pendidikan percakapan bebas. Kesimpulan, antropologi adalah studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya. Dan untuk memperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia, objek kajian antropologi adalah budaya. Dua kebutuhan adalah totalitas kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan mempunyai pengaruh timbal balik. Bila kebudayaan berubah, maka pendidikan juga bisa berubah. Dan bila pendidikan berubah, akan dapat merubah kebudayaan. Di sini tampak bahwa peranan pendidikan dalam mengembangkan kebudayaan adalah sangat besar. Semakin potensi seorang dikembangkan semakin mampu yang menciptakan atau mengembangkan kebudayaan, sebab kebudayaan dikembangkan oleh manusia. Sekian dari kelompok kami. Maaf Bang, zoomnya lagi keluar di laptop. Nah, jadi ilmu antropologis ini menambahkan ilmu antropologis ini adalah ilmu kebudayaan yang memang digunakan di dalam pendidikan, yaitu untuk mengenal budaya-budaya, apalagi terkhusus Indonesia. Indonesia kita ketahui bahwa kita mempunyai beragam macam kebudayaan, baik itu dari ras, suku, bahasa. Itu jika kita tidak mengenal satu sama lain kebudayaan di masing-masing daerah, itu artinya kita tidak bisa menerapkan toleransi antar suku bangsa dan ini. Sedangkan dalam pendidikan itu kan ada dalam penerapan ilmu pengetahuan ada semacam metode-metode belajar. Tadi yang disebutkan Muhajir itu kan ada model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran. Model pembelajaran ini bisa diterapkan melalui
pelajaran muatan lokal. Nah, di sekolah-sekolah itu kan ada muatan lokal tuh. Nah, materinya itu kan disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing. Ya, Bu ya. Apalagi hari ini penerapan dalam pendidikan K13 itu kan juga berbicara tentang muatan lokal. Banyak contoh-contoh soal itu yang diikut sertakan menyesuaikan dengan kebudayaan-kebudayaan di daerah tempat kita sendiri. Nah, kemudian yang metode pembelajarannya, karya-karya itu bisa diperlihatkan di dalam dunia pendidikan. Misalnya contoh, kita membawa anak murid kita ke museum misalnya untuk melihat karya-karya dari masing-masing daerah. Itu menurut penerapan aplikasi antropologi dalam metode pembelajaran karya wisata. Kemudian yang modeling yaitu objek belajarnya itu bisa kita gunakan budaya-budaya luar, sehingga dalam penerapannya dan dalam implikasi penerapan kehidupan itu bisa saling menjaga untuk membentuk saling menghargai antar bangsa dan negara. Karena begini, di Indonesia itu kan kita sering digaung-gaungkan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk mempertahankan NKRI itu adalah salah satunya kita dengan menghargai kebudayaan-kebudayaan yang ada, muatan-muatan lokal yang ada. Nah, ilmu antropologi ini yang digunakan untuk penerapan dalam untuk mengetahui tentang muatan lokal atau kebudayaan-kebudayaan di masing-masing daerah. Nah, tadi kan kalau berbicara sejarahnya itu digunakan untuk dunia. Nah, penerapan pada pendidikan hari ini itu kita gunakan di dalam mengenal daerah, baik itu lokal maupun internasional. Mungkin itu saja Bang dari kelompok kami Bang, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 8, kelompok 8 9. Tak tahu Bang mau berapa. Udahlah pokoknya itu lah dah. Maju lah. Udah siap kah? Siap lahir batin dah nih. Hah? Siap lahir batin dah. Oke. Saya sure. Siap lahir batin dah nih. Siap salah gak? Lanjut Bang. Adalah Sadaqallahul Adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtar mana ya? Dah lah, lanjut lah. Udah gampang lah, anggap ya ada. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya atas nama Frankie mengutarakan beberapa kata yang siap disalahkan. Kalau benar diambil, kalau jahat ditinggal. Mendeskripsikan landasan ekonomi pendidikan. Dr. Nani Tursina MPD, landasan psikologi pendidikan oleh Frank Trisno. Nomor NIM-nya 2204 10 0624 dan Babang Kita Mukhtar 2204 10 0632. Lanjut. Ya, seperti semula nih. Mana tak tampak? Belum timbul, Bang Adit. Nak balik lagi. Oke. Latar belakang landasan ekonomi pendidikan. Sebelumnya, tolong dilihat nih slide siapa. Dirasakan seorang lah ya. Saya curi-curi, Cak. Perkembangan dunia pendidikan dewasa ini mulai ke arah yang serius, di mana kebutuhan manusia, atau pula video nutupkan tulisan nih. Di mana kebutuhan manusia mengalami perubahan dari masa ke masa. Di zaman globalisasi ekonomi sekarang ini, perhatian manusia kepada kebutuhan ekonomi jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan rohani. Untuk memenuhi keinginan seseorang, maka orang itu akan melakukan berbagai upaya agar keinginannya dapat terpenuhi.
Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, pembahasan tentang ekonomi tidak hanya untuk orang-orang kaya saja, tapi juga untuk semua orang termasuk dunia pendidikan. Nanti bagi dua lah nilainya Bang Aditya sama saya. Kasihan sampean tuh. Klik-klik terus ya. Rumusan masalah. Bagaimana hubungan ekonomi dan pendidikan? Apa saja peran ekonomi dalam pendidikan? Apa saja fungsi ekonomi dalam pendidikan? Bagaimana landasan ekonomi pendidikan di Indonesia? Lanjut. 1 kali klik 10 nilainya untuk Bang Adit. Hubungan ekonomi dan pendidikan. Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya, membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendistribusikannya secara merata dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Ilmu ekonomi pendidikan berkembang menjadi perspektif investasi sumber daya manusia. Investasi ini menganggap ada kaitan antara pendidikan, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Lanjut. Peran ekonomi dalam pendidikan. Peran ekonomi dalam pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu peran prinsipil dan peran material. Secara prinsip, peran tersebut meliputi prinsip-prinsip ekonomi yang dapat diaplikasikan dalam implementasi pendidikan, sementara secara materi, peran ekonomi berkenan dengan pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan proses pendidikan. Sehingga pada akhirnya antara ekonomi dan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Ekonomi mampu mendorong pendidikan berjalan secara efektif dan efisien, sementara hasil pendidikan akan menciptakan manusia yang memiliki kualitas sehingga mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Cepat-cepat sedikit tahu Bang Adit. Selesai cepat. Begitu. PowerPoint saya ini lain. Oh iya. Oh, usah diomong Bang Adit. Serbatinnya Bang. Dia omong pula. Nggak keluar. Itulah, saya bilang pada saat dia omong, jelaskannya pula. Fungsi ekonomi pendidikan. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah videonya ganggu terus tadi tulisan saya ketutupan terus nah. Oh, menghadit yang buat. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Nah, pengen tahu. Jadi belajar tuh berbayar gitu Pak maksudnya. Dan belajar mengajar. Bukan merupakan modal untuk dikembangkan maupun bukan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kapitalisme beda lagi. Ya, misalkan barokah beda lagi. Kalau barokah kita harus nebus, harus berbayar karena untuk menghormati ilmu. Tapi kalau udah ditumpangi dengan kapitalisme mencari keuntungan, nah beda lagi itu memperkaya diri melalui pendidikan. Selain sebagai penunjang proses pendidikan, ekonomi pendidikan juga berfungsi sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas dalam hal-hal berikut. Yang pertama, untuk membeli keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama para siswa, orang tua, masyarakat, atau yang tidak bisa dipinjam dan ditemukan di lapangan, seperti prasarana, media, alat, barang habis pakai, dan materi pelajaran. Kayak beli laptop, kayak beli HP, itu kan kita buat seorang, ya kan? Yang kedua, membiayai segala perlengkapan gedung seperti air, listrik, telepon, televisi, dan radio. Yang di pondok pesantren, yang di asrama tetap bayar uang gedung, tetap bayar air, bayar listrik. Kan kita buat air seorang, bawa dari rumah, pakai bawa TV dari rumah, tak akan mungkin. Ya kan? Listriknya tak akan pakai listrik orang rumah, tetap pakai di asrama. Bayar lah gitu. Membayar jasa
segala kegiatan pendidikan seperti pertemuan-pertemuan, perayaan-perayaan, panitia-panitia, dan lain sebagainya. Untuk materi pelajaran pendidikan ekonomi sederhana, agar bisa mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi seperti hidup hemat, bersikap efisien, memiliki keterampilan produktif, memiliki etos kerja, mengerti prinsip-prinsip ekonomi. Lanjut. Masih ada Bang Adi, tadi diklikkan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. Oke, dah belum? Meningkatkan motivasi kerja, membuat para personalia pendidikan lebih bergairah bekerja. Nah, selanjutnya, monggo, abang kita, Bang Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Landasan ekonomi pendidikan di Indonesia. Peran pemerintah dalam pendanaan pendidikan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah. Negara Indonesia mengalami suatu transisi yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang ada dalam bidang pendidikan, terutama dalam hal pendanaan pendidikan, pembiayaan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 23 yang menjelaskan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Lanjut, Bang. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Peran ekonomi dalam dunia pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan pemegang peranan utama. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan ialah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan dan juga berfungsi sebagai materi-materi pelajaran dalam masalah ekonomi pada kehidupan manusia. Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya, membuat keputusan dalam rangka mendayahgunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendistribusikan secara merata dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Itu kesimpulan dari makalah kami. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 9, Bang Prengki dan Bang Muhtar yang sudah memaparkan landasan ekonomi pendidikan. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan dua kelompok yang telah berpresentasi. Yang pertama itu datangnya dari Saudara Muhajir Asyadin dan Saudari Septi Nuri Pratami. Mereka mengangkat tentang landasan antropologi pendidikan. Yang kedua datangnya dari Bang Tri Sutrisno dan Bang Muhtar. Beliau mengangkat tentang landasan ekonomi pendidikan. Baik teman-teman, barangkali teman-teman ada yang mau menyanggahi, mengkritik dari dua pemakalah ini. Kalau tidak, kamu catat ya yang tanya ya, biar dapat plus semua. Kalau tidak ada, kita tutup sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Sudirman, monggo. Banyak sedikit apa-apa. Pemateri dengan peserta sama. Sama gila. Sama jumlahnya.
Lanjut, izin Pak. sedikit ingin menyampaikan. Saya teringat tentang sebuah pernyataan dari Agim bahwa dia pernah mengatakan sekolah SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, lanjut lagi kuliah 5 tahun. Kurang lebih 6, 12, 17 tahun sampai jenjang S1. Namun kata Agim untuk sekedar membuang sampah pada tempatnya, orang S1 masih tidak bisa gitu. Ini ada hubungannya dengan tadi antropologi pendidikan tentang kebudayaan tadi. Budaya itu adalah hasil olah cipta rasa karya kan, bagaimana pembiasaan yang baik. Artinya ada apa dengan pendidikan kita? Gitu. Sampai 17 tahun pendidikan untuk sekedar buang sampah saja, kadang-kadang enggak sanggup, enggak mampu gitu. Yang kedua tadi tentang ekonomi. Ya, yang sekarang menjadi keluhan adalah ketika tamat S1 rata-rata bingung ingin mencari pekerjaan. Ternyata memang pendidikan kita tidak disiapkan untuk memang menjadi bagaimana untuk menjadi entrepreneur, untuk seorang pengusaha. Saya pernah mengikuti sebuah seminar parenting ya, yang mana ketika itu yang menjadi narasumber adalah salah satu pemain sinetron di Ayat-Ayat Cinta, yang menjadi sosok ustadznya ketika itu, saya lupa namanya siapa. Beliau pernah menceritakan tentang kehidupan anak-anaknya, yang mana anak-anak beliau itu tidak ada yang menempuh jalur pendidikan formal kata beliau. Jadi anak-anak beliau diarahkan untuk mengikuti homeschooling di rumah. Namun untuk pendidikan kebudayaan, pendidikan ekonomi beliau sendiri yang menangani. Sebagai contoh, anaknya yang usia SMP disuruh untuk mengikuti atau training pekerjaan di salah satu toko misalnya, untuk menjadi pelayan toko atau di bengkel misalnya. Maka disitulah terjadi proses sosialisasi, proses bagaimana belajar pendidikan ekonomi. Saya juga terpikir bagaimana menyiapkan misalnya di rumah, siapkan untuk jual bensin misalnya. Jadi anak-anak balik sekolah belajar jual bensin sambil mereka belajar baca-baca buku sambil bermain. Disitulah sebenarnya proses pendidikan bagaimana menyiapkan anak-anak kita siap untuk bekerja, anak-anak yang berbudaya. Mungkin ini sekedar sebuah sebuah statement atau pernyataan yang dapat kami sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan bisa membuka pemikiran kawan-kawan yang lain. Jadi ada apa yang salah dengan pendidikan kita hari ini? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sudirman Syah. Silakan Bu Sri. Ya, langganan Bu Sri. Bu Rasanya saat ini mau diam gitu. Ya, daripada kita berimbang ya Pak. Tadi pemateri 4 udah ngomong, masa kita peserta 4 juga tidak ngomong, kan harus ngomong juga. Ini apa yang disampaikan Pak Sudirman Syah itu satu sisi betul. Memang justru dengan pola seperti itu menghasilkan. Seperti contoh, ini mungkin hampir-hampir mirip gitu ya. Jadi ada seorang profesor itu kan di daerah terpencil, kemudian ini ada ajang perlombaan internasional atau nasional gitu ya. Tapi ternyata dari anak-anak yang terpencil itu bahkan ada yang mendapat juara yang pertama gitulah, yang paling tinggi gitu. Ada apa dengan ini? Kenapa bisa mengalahkan dari yang mempunyai lingkungan yang sarana dan prasarananya sangat memadai? Ternyata setelah diteliti atau dicari ada apa sih sebenarnya gitu.
ternyata seorang profesor tadi sudah menyiapkan dengan cara pengelompokan gitu. Dan di kelompok itu memang khusus diberi, kan kalau tidak salah misalnya lomba matematika gitulah ya. Jadi di situ memang hanya diberi materi-materi yang berkaitan dengan matematika, sehingga dalam olimpiade itu ternyata hasilnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang ini satu sisi memang hasilnya luar biasa. Tetapi satu sisi kejeniusannya atau apa ya artinya kecerdasan seseorang itu kan bermacam-macam kalau menurut saya gitu ya. Ada kecerdasan kognitif, ada kecerdasan motoriknya gitu, atau kecerdasan sosialnya gitu. Oke lah, mungkin anak itu jenius, tapi tidak bisa bergaul misalnya. Jadi di sini tujuan dari pendidikan itu bisa mencakup tiga segi kecerdasan kognitif, kecerdasan emosionalnya, sosialnya dan sebagainya gitu. Tetapi memang kalau untuk persiapan itulah contohnya seperti itu. Yang digambarkan Pak Sudirmansyah itu juga sudah hasilnya juga seperti itu gitu. Kemudian dari makalah Kak Septi ya, dari makalah Kak Septi tadi ada beberapa 3 tadi kalau tidak salah itu sangat bagus sekali. Misalnya apa tadi ya? Modeling gitu ya tadi ya, dengan pembelajaran modeling, kemudian lokal. Itu pun sebenarnya satu lagi apa ya Kak Septi tadi ya? Modeling lokal, apa tadi ya? Apa Kak? Iya. Apa? Itu pun dalam pembelajaran tuh kalau menurut saya, ya. Ya. Tidak jelas. Jadi dalam muatan lokal itu untuk pemberdayaan wilayah lokal, apa sih sebenarnya penggalian dari keistimewaan di daerah itu apa? Itu diangkat dalam pendidikan muatan lokal gitu. Itu sebenarnya juga bagus menggali apa yang ada di daerahnya sendiri sehingga tidak perlu kemana-mana dan mungkin bisa meningkatkan ekonomi gitu ya, meningkatkan ekonomi daerah itu sendiri. Tapi masalahnya kadang-kadang di sini itu sumber daya pengajar. Jadi di situ kan perlu kreativitas dari pendidik juga. Harapannya bagus, metodenya bagus, tapi ternyata SDM gurunya sendiri itu belum terbekali atau mungkin tidak punya keterampilan tentang hal itu. Jadi ini mungkin jadi masalah juga gitu. Jadi saya rasa itu aja. Iya. Untuk Bang Franky tentang ekonomi, ya setuju sekali ya, ekonomi bisa memperkuat meningkatkan pendidikan kita sehingga hasil orang-orang yang berpendidikan itu ada mutualisme di situ, ada saling menguntungkan gitu. Ya, itu saya rasa juga sudah pas lah ya itu. Jadi tentunya ekonomi yang baik sehingga menghasilkan pendidikan yang baik dan orang-orang yang berpendidikan yang berkarakter. Nyangkut semuanya ini. Putus. Tanggapi atau bagaimana? Langsung ditutup. Kalau langsung ditutup nggak apa-apa. Langsung aja. Kan tadi langsung aja. Mungkin pertanyaan Bu
bukan pertanyaan sih, yang ditanggapi Bu Sudi tadi sama Pak Budi Bu Sudirmansyah. Kurang lebih ya Bu ya, berbicara apa sih yang salah pada peserta didik hari ini? Sebenarnya kalau saya itu lebih sukanya ilmu kejiwaan nih Bu ya. Dimana kalau emotional question, kemudian intellectual question, kemudian spiritual question itu ketika seimbang dan seiring berjalan dalam kehidupan kita, tentu sebagai pendidik ataupun maupun siswa pasti bisa menerapkan aturan-aturan, baik itu aturan pemerintah ataupun aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan Islam kita sebagai umat Islam itu kan. Nah, apa yang salah sebenarnya, apa yang salah itu budaya, bukan budayanya yang salah, tapi kitanya yang salah nih Bu. Baik itu yang sudah kesalahan, yang sudah membudaya, padahal dari kecil seperti sampah tadi. Dari SD, SMP, SMA hingga dari TK pun kita diajarkan tidak boleh membuang sampah ke sembarangan tempat gitu kan, ke bukan tempatnya. Tapi apa yang terjadi, kita yang besar aja kesadaran itu tuh memang tidak tumbuh dari kita sendiri, kita tetap aja buang sampah di ini kan, di apa, kayak di mobil aja sedap aja kita buang sampah dari jendela itu. Padahal udah jelas-jelas itu kesalahan yang nggak boleh kita lakukan. Itu simple gitu. Dan solusinya sebenarnya pendidikan itu di Indonesia itu kan ada antropologis, tadi kami tidak kaitkan dengan antropologis Islam ya Bu ya. Antropologis pendidikan Islam itu ya itu budaya-budaya Islam di mana kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah, kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah itu jelas bahwa kebersihan sebagian dari iman, itu membuang sampah aja kan salah satu contoh yang tidak benar. Nah kondisi hari ini yang bisa kita lihat terkadang pun guru yang sebagai pendidik yang seharusnya mengajarkan hal-hal yang benar pun biasanya melakukan tindakan-tindakan yang kadang tanpa disengaja terlihat oleh murid-muridnya. Saya pernah menjumpai Bu di suatu sekolah. Ayo ndak salah lagi. Saya pernah menjumpai kita melarang siswa untuk manjat di tembok. Ternyata apa yang terjadi Bu? Kadang-kadang Bu ya, guru di kampung tuh supaya cepat sampai tuh tembok tuh dilacak Bu. Nah, kemudian kita menerapkan guru harus menggunakan sepatu, tapi apa yang terjadi Bu? Kalau di guru tuh sandal Bu. Nah, gimana kita menerapkan aturan itu? Nah, sebenarnya kesadaran itu pun muncul, NKRI kita tuh mulai muncul Bu ya. Kalau kita tuh apa sih? Kecintaan terhadap NKRI itu ada tuh karena budaya, misalnya upacara, sering menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu budaya. Tapi hari ini kondisinya Bu, budaya yang kayak gitu-gitu tuh udah mulai hilang Bu. Upacara di kampung-kampung udah tidak diterapkan lagi. Nah pandemi ini juga kan tidak ada upacara nih. Bayangkan aja kita yang dari kecil nih ngerasa upacara tuh sangat terasa sekali gitu pengaruhnya terhadap hidup kita kan, kedisiplinan, kemudian diajarkan untuk menggunakan pakaian dengan rapi, dasi dipakai, topi dipakai, sepatu dipakai, kaos nggak boleh panjang. Tapi apa yang terjadi hari ini kan, nah di dalam Islam juga gitu, kita disuruh hari ini upacara aja kadang guru ke pasar. Nah hal-hal yang sekecil itu yang terkadang mengajarkan dan tanpa sengaja dicontoh oleh siswa-siswa. Kemudian hari ini jelas pengaruh kita, revolusi mental anak itu sangat sedang kita hadapi. Dan kalau berbicara masalah budaya itu ya bolak-balik lagi kita juga masuk budaya luar. Kemudian HP, teknologi informasi yang hari ini semakin canggih, kita tidak bisa menjaga, tidak bisa membatasi anak. Nah itu secara tidak langsung itu mempengaruhi pola anak. Nah ketika 3 tadi, kalau saya tuh 3 itu kunci Bu. Intellectual question, gimana kita menanamkan ke anak dan diri kita sebagai manusia yang intelektual, yang apapun itu harus dicerna dan dipelajari dulu gitu, dengan adanya mempelajari ilmu pengetahuan. Kemudian dibarengi dengan emosional kita ketika kita menerima ilmu itu dan menerapkan ilmu itu seperti apa. Nah dibarengi dengan spiritual question. Kalau ketiga ini sudah berjalan, insya Allah kita apapun aturan-aturan yang ada yang berkaitan dengan budaya-budaya pasti dijaga. Mungkin itu saja dari saya Bu.
Mantap Kak Septi. Lanjut. Pergi. Udah dah, Kak Septi dah. Dah. Minum lo Kak Septi, haus. Enggak, Pak. Banyak tampungannya, Pak. Banyak tampungan. Pak Franky itu suka nih kalau ngomong gitu tuh. Bang Adit siapa lagi nih? Ayo lagi ekonomi. Bang Ajat. Saya belum nanggapin. Saya masih ada tamu Bang, lanjut dulu Bang. Saya nanggapi. Jelaskan suara saya? Jelas, mantap suara. Walaupun orang tak jelas tak apa-apa, dan suaranya jelas. Jadi menanggapi pendidikan ekonomi tadi. Ekonomi bukan sebagai pengaruh yang signifikan. Banyak orang yang ekonomi tidak mapan, mereka berprestasi, bahkan hidupnya lebih nyaman. Dan tidak sedikit orang yang kaya sukses, mereka pendidikannya bisa ke jenjang berikutnya. Cuman berbedanya antara pendidikan Indonesia dengan pendidikan, walaupun ada di Indonesia pendidikan yang berbasisnya langsung dia ke keahlian. Jadi mulai dari SMP itu udah diarahkan ke bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya yang diminati. Kalau kita kan enggak nih. Kalau kata Pak Sudirman tadi ketika habis kuliah pengangguran bingung, gitu kan? Karena betul pendidikan kita itu emang dicetak bukan buat pengangguran, gitu. Kayak pengangguran bingung, gitu. Tapi kalau kita pendidikan dasarnya, nah, konsep awalnya pun salah pendidikan kita. Kita kuliah kemanapun yang kita cari, nanti kerjanya apa? Bahkan mau mondokkan anak, nih cerita dikit Bu ya. Saya di kampung mondokkan anak tuh, orang tua bilang, nanti selesai mondok anaknya kerja apa? Bagus ke SMK aja, ke SMA ya. Nah jadi dari situ tuh, dari keluarga itu udah terbentuk. Maksudnya nanti ketika berpendidikan kerjanya ini. Lagi belajar aja sudah dibebani dengan berbagai macam kerjaan. Gitu kan. Outputnya harus seperti apa. Nah, sedikit yang mereka beranggapan pendidikan, ngapa ngambil ini? Ya, saya belajar, kerja apa nanti tidak tahu kerjanya apa. Nah, life skill-nya tapi dan tidak sedikit juga orang yang sekolah hanya mengenyam sekolah saja, tapi tidak mengasah life skill, kemampuannya. Padahal ketika bermasyarakat, ketika terjun di dunia nyata, itu kan, bukan dunia belajar dan dunia maya, yang dibutuhkan nanti yaitu kepandaian, kepintaran sih iyalah. Tapi pengalaman yang lebih dominan. Pengalaman selama dia belajar, pengalaman dia selama dia apa. Justru itu nanti yang dimanfaatkan. Mengapa saya berkata demikian? Karena yang saya rasakan demikian Ibu, gitu kan. Dulu saya pondokan, tapi ketika dikasih kerjaan yang kaitannya bukan yang kaitan dengan agama, di keuangan. Nah, belum lagi nanti pas kerjaan lagi ngajar drum band, bukan ngajar agama, drum band, silat, itu semua yang tidak ada, yang kita ngambil mengasahnya di luar sekolah. Dan itu bisa jadi. Jadi harus mindset awal ketika sekolah, anak kita sekolah, yang kita tuntut adalah carilah ilmu sebanyak mungkin. Mau jadinya apa nanti? Qadarullah. Gitu kan. Kita pasrahkan sama Allah, nanti kita berikhtiar. Sekali lagi langsung, karena saya menangkap tentang ekonomi. Ekonomi itu bisa menunjang pendidikan, salah satu penunjangnya. Karena dengan ekonomi kita bisa membeli sarana prasarana dan mencukupi kebutuhan pendidikan. Tapi kenyataannya pemerintah memberikan berbagai macam dana, mengucurkan ke sekolah, ya tidak sedikit. Tapi nyatanya sekolah saya tetap gak ada listrik. Dan gitu, tetap gak jalan rusak, gitu Pak. Tetap gak bangunan tuh ambruk, tanda gak belantai. Gitu. Jadi semakin, tinggal oknum-oknum tadi ini memanfaatkan dunianya ke pendidikan atau tidak. Tapi sebagai penunjang juga ekonomi itu, tapi bukan seutuhnya
sebagai apa ya? Seutuhnya ekonomi itu mempengaruhi pendidikan. Itu aja mungkin yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya mungkin nanti setelah orang berpendidikan bisa menggali ekonomi dengan halalan thayyibah, dengan cara yang baik, dan menyalurkannya dengan cara yang baik pula, barulah terjadi pendidikan yang kita idam-idamkan. Itu. Ya, selamat datang Pak Amin. Ngapunten iki. Ya. Lanjut. Ya, Bang Adit. Ini saya nyerocos ya nih, Bang Adit. Tak tahu isinya apa nih. Pandai ngomong ini. Bentar. Ini Abdi Aji Rahman nih siapa nih? Ibu Nani kah? Nah, Bang. Gimana, Bang? Enggak ada. Nggak ada, Bang. Tadi Muhammad Amin yang baru muncul tadi itu. Oh. Baru masuk. Enggak. Hadir semua ya kawan-kawan. Hadir Bang. Dari tadi saya nunggu Pak Uyung baru masuk tuh. Pak Uyung pakai songkon enggak tuh Musa kasih nilai itu? Iya. Saya mau laporan ke Bu Ani. Nah, berarti Pak Uyung udah plus dah pakai baju koko, pakai songko tuh dah. Udah selesai presentasi, copot pecinya, Pak. Pak Ajat. Saya udah komentar tuh plus ya Pak Ajat ya. Ntar Bang, jaringan saya gangguan nih. Jangan nanti wujuduhu ka Adam ini. Nah, baru muncul Bang Mulyono. Ya, Pak Mulyono plus. Bang Ali plus juga ya. Bang Nanda ada Bang Nanda tuh? Bang Nanda ada dari tadi, Pak. Ada ya? Hadir Pak, saya Pak, dari tadi dah Pak. Saya nunggu nih presentasi Pak. Nanti aja minggu depan kita sama-sama. Oke, berarti minggu depan terakhir sisa 2 ya Bang Hadid ya? Sama Pak Uyung Pak. Ya, Bang. Ya. Jadi kita tinggal besok laporan lah ke Bu Nani ya. Ya. Bahwa hari ini kita masuk semua, kemudian nilainya plus semua. Plus semua. Ya, alhamdulillah. Pokoknya yang presentasi hari ini mantap semua tuh Bang Hadid. Iya, ada dengarkan. Bagus. Mantap semua. Apalagi Ustadz Franky, mantap tenan tuh. Udah dengarkan apa? Ada yang dengarkan bagus semua. Saya sorbannya lupa. Yang mendengarkan juga bagus, Pak. Kalau Bu Sri sih apa aja diprotes kan, aja. Oke lah. Kalau Bu Sri itu sama Pak Dokter Sahrija kemarin dikasih A karena paling awal datangnya kan. Sering mendoakan sehat ya Pak. Sering-sering ya doakan dosen tuh sehat gitu kan. Baiklah kawan-kawan kita tutup dulu ya. Iya, tadi di siang dah banyak. Ya. Silakan ditutup Bang. Baik teman-teman, mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Sampai di sini, sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lemak. Minggu lagi. Malaysia SDN 08 Cinta. Kali kita keluar Bu Dani masuk, habis lah.
Jalan ada jam 5. Tak mungkin lah jam 5 gini. Ibu mau kemana? Ibu masih muter-muter. Kita ketemu lagi hari Jumat ya. Ya Bang, Jumat depan. Jumat ini ke Jumat depan? Jumat depan. Jumat inilah Bang Pak Irman. Ya. Jumat ini. Oh, gantikan ya? Ya. Saya ya, hayage. Malam atau sore, Bang? Malam lagi ya? Ya, malam. Enak malam tuh ya? Malam. Malam ya lah ya. Malam jasa sore. Selesai pengajian. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.